Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mukarramun, para asatidz, para masyayikh yang sama-sama kita melaksanakan ibadah salat maghrib, dan sambil menunggu waktu kita, mari kita ikuti pengajian untuk melanjutkan kajian sebelumnya. Malam ini insyaallah kita akan membahas surah Al-Baqarah. Kita mulai dari ayat 197. Ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lum. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ma taf'alu min khairin Allah wa tazawwadu fa in khairaz zad at-taqwa wattaqu ya ulil albab. Allahul azim. Al-hajj ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang sudah diketahui. Faman farada fihinnal hajj, siapa yang telah memfardukan di dalamnya, mewajibkan dalamnya untuk melaksanakan ibadah haji, la rafasa, maka tidak ada rafas, wala fusuk, dan tidak ada perbuatan fasik, wala jidal, tidak ada pertengkaran, fil haji, di dalam selama melaksanakan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, dan apapun yang kamu kerjakan dari perbuatan-perbuatan baik, ya'lamullah, Allah pasti mengetahuinya. Wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zad at-taqwa, maka sesungguhnya bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Wattaqun ya ulil albab, dan bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Itu terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 197. Kita ulas sedikit. Surah maklumat, haji itu beberapa bulan yang diketahui, yang dipahami. Jamaah sekalian, dari dulu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada ibadah haji. Jadi syariat ibadah haji itu bukan sejak Nabi Muhammad SAW, tapi sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Tetapi belakangan ibadah haji itu dikutak-katik, diimprovisasi oleh orang-orang belakangan, sehingga banyak terjadi penyimpangan pelaksanaan ibadah haji dari yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu, terutama belakangan oleh orang-orang jahiliyah, itu macam-macam perubahan. Saking inginnya, jadi bukan karena mau merusak ibadah haji, tapi karena ketidaktahuannya dia mengubah-ubah
pelaksanaan ibadah haji itu dengan harapan, dengan pendapat bahwa dengan cara itu dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika tawaf, mereka itu menanggalkan pakaian, tidak berpakaian. Kenapa? Karena menurut mereka pakaian itu kotor dan memang banyak sumber-sumber yang tidak halal yang menjadi asal daripada pakaian yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah. Ada macam-macam perbuatan syirik, perbuatan riba dan lain-lain, sehingga mereka merasa risih dengan pakaian karena mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tawaf, mereka tanggalkan pakaiannya yang dianggap kotor itu. Jadi memakai pakaian itu bukan karena tidak bagus berpakaian, tapi pakaian yang mereka pakai itu dirasa kotor, maka mau bersih menghadap Allah. Padahal itu perbuatan sangat menyimpang dari syariat Nabi Ibrahim dan tentu saja kemudian diluruskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pakaian ihram, perempuan tidak boleh membuka auratnya kecuali wajah dan dua tapak tangan, sedangkan laki-laki memakai pakaian ihram, ya 2 helai kain putih yang tidak berjahit, yang pada waktu tertentu diselempangkan, ya di antara pinggang dan bahu, ya, dan waktu tertentu yang lain boleh dijadikan selimut selendang yang di atas. Itu pakaian ihram. Jadi bukan bertelanjang. Nah, untuk menggambarkan bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji itu sedang menghadap Allah, tidak ada yang kecuali sekedar 2 helai pakaian, ya, membayangkan bagaimana di padang mahsyar di hari kiamat orang semuanya menghadap Allah, tidak ada bawa apa-apa kecuali bawa amal ibadah yang dipakainya. Sedangkan benda duniawi semuanya tinggal, tidak bisa membantu apapun lagi nasib seseorang di akhirat. Jadi sekali lagi ibadah haji itu sejak dulu sudah ada, dan orang-orang Arab terutama itu tahu bahwa ibadah haji itu dimulai daripada bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah sampai hari yang ke-10. Itu semuanya orang sudah tahu semuanya. Jadi kalau mau melaksanakan ibadah haji, dia boleh dimulai dari bulan Syawal. Jadi bulan Syawal dia sudah pakaian ihram, ya, berkepanjangan, ya, terus menerus sampai nanti melaksanakan ibadah haji sampai tahallul ketika setelah dia antar jumrah, ketika selesai wukuf, kemudian pergi ke Mina, melontar, kemudian sa'i, ya. Nah, di situ mereka baru selesai tanggal 10 Zulhijjah. Tentu ada ibadah lanjutannya, yaitu melontar Jumarat, ya, hari ke-11, 12, bahkan sampai hari ke-13 dalam bentuk nafarsani dalam melaksanakan ibadah haji. Perinciannya nanti bisa dilihat, atau bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji sudah terbatas pelaksanaannya, bagi yang belum nanti ada namanya manasik, karena memang ibadah itu ada macam-macam peraturannya, ada yang rukun, ada yang wajib, ada sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, dan seterusnya. Ada denda kalau melanggar aturan-aturan tertentu, ada yang membuat batal ibadah haji, melakukan perbuatan tertentu, dan seterusnya. Ibadah haji bukan barang baru dalam sejarah kehidupan manusia, tapi kemudian diluruskan di masa Nabi kita Muhammad SAW. Faman farada fihinnal hajj, maka siapa yang sudah memfardukan pada dirinya, mewajibkan pada dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, artinya sudah ihram, sudah niat ihram, sudah mulai start, ya, niat ihram melalui miqat, ya, miqat
makani, ya, ada namanya yalamlam, ada namanya karanah dan lain-lain. Ya, begitu dia sudah berniat, sudah pakaian ihram, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sedikit soal fardu tadi ya, faman farada fihinna, siapa yang telah memfardukan pada dirinya, artinya dia sudah mewajibkan pada dirinya untuk melaksanakan haji, artinya dia sudah mulai start. Bahwa haji itu wajib, itu sudah jelas, ya. Haji itu wajib bagi orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu melaksanakan ibadah haji, ya, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Itu sudah jelas. Tetapi begitu dia baru dikenakan peraturan yang ketat berkaitan dengan haji setelah dia mulai melaksanakan ihram. Itu yang dimaksud faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Rafas itu jadi bahasa Al-Qur'an menyebut fala rafasa, bukan maka jangan rafas, bukan begitu. Tapi fala rafas, tidak ada rafas. Tidak ada rafas itu artinya tidak boleh muncul perbuatan rafas, fasik dan jidal selama melaksanakan ibadah haji. Jangan ada muncul dalam diri seseorang melaksanakan rafas, fusuk dan jidal. Apa itu rafas? Rafas itu hal-hal yang berkaitan dengan nafsu birahi. Ya, nafsu birahi mulai dari perkataan yang porno, ya, perbuatan-perbuatan yang mengarah pada seksual, ya, pandangan dan seterusnya, itu namanya rafas. Maka itu tidak boleh ada. Karena tidak boleh ada, maka jangan ada. Gitu ya. Belakangan baru disebutkan, maka jangan dia melakukan rafas. Mengapa jangan? Karena tidak boleh ada. Gitu. Jadi bahasa Al-Quran tegas sekali, fala rafasa, tidak ada rafas bagi orang melaksanakan ibadah haji. Jadi mendekatinya sudah tidak boleh. Orang yang melakukan rafas, fusuk dan jidal, maka dia kehilangan peluang untuk mendapat haji mabrur, yaitu haji yang laisa lahu jazaa'un illal jannah, haji yang tidak ada balasannya kecuali surga saja balasannya. Jadi dia dapat surga, tidak dipastikan dia masuk ke surga, mereka yang hajinya haji mabrur. Tetapi kalau dia rafas, dia fusuk, dia jidal, maka dia kehilangan peluang untuk mendapat haji mabrur tersebut. Maka sangat ketat larangan untuk melakukan rafas tadi. Dia tidak boleh ada perbuatan-perbuatan yang mengarah pada seksualitas, bahkan pada pasangan suami istri. Ya, begitu dia ihram maka dia tidak boleh, apalagi yang bukan. Ya, apalagi yang bukan yang pasangan suami istri gitu. Ya, memandang-mandang yang bukan, yang tidak halal dipandangnya. Yang halal saja tidak boleh. Ya, berkata-kata yang porno yang membuat birahi itu dilarang. Walau fusuk, tidak juga boleh melakukan perbuatan fasik, perbuatan yang terlarang melakukannya karena tercela baik secara etika maupun aturan-aturan yang formil. Ya, jadi perbuatan fasik, perbuatan maksiat, bahkan pada waktu ihram itu termasuk perbuatan fasik itu mematahkan ranting pohon saja dianggap fasik, perbuatan fasik. Jadi ada perbuatan tertentu yang di luar ketika tidak mengerjakan haji boleh, tapi pada waktu melaksanakan ibadah haji tidak boleh. Ya tadi rafas tadi pada suami istri tidak boleh sampai nanti dia tahallul. Apalagi di luar, padahal itu halal. Seperti orang yang sedang puasa. Ya, tetapi dampaknya tentu berbeda dampak hukumnya. Kalau orang yang haji melakukan rafas atau melakukan hubungan suami istri, maka hajinya batal, ya, hajinya batal dan dia dikenakan denda. Gitu. Jadi harus mengulang pada tahun yang berikutnya. Gitu. Jadi wala rafasa wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh membunuh, termasuk membunuh binatang, ya, bahkan
membunuh binatang yang halal untuk diburu pada waktu ihram. Wala jidal, tidak boleh bertengkar, ya tidak boleh bertengkar. Bertengkar ini kadang salah paham ya. Kalau ada hal-hal yang tidak adil, ya ada kezaliman, sebagian bilang biarin aja karena ini lagi haji. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berselisih paham. Padahal yang dimaksud tidak boleh bertengkar tidak berarti orang boleh melanggar aturan hak-hak orang lain dan orang yang dilanggar haknya diam saja, tidak begitu. Yang dilarang itu menimbulkan emosi, tetapi menuntut hak itu sesuatu yang tetap berlaku. Katakan orang disakiti, maka dia boleh melapor ke polisi misalnya. Ada yang mengambil harta orang lain, baik terang-terangan maupun diam-diam, maka dia harus mendapatkan haknya kembali. Tapi caranya tidak boleh bertengkar. Itu sebetulnya intinya. Jadi bukan ya diam aja, ditonjok orang diam aja, sabar. Nanti diperas, diminta uang tertentu oleh orang tertentu diperas lah ya, dizalimi orang gitu, diam saja, tidak begitu. Ya, hak kita tidak boleh dizalimi orang, tetapi kalau ada orang yang menzalimi tidak boleh menuntut hak dengan cara yang menimbulkan pertengkaran. Nah, gitu. Jamaah sekalian, dari 3 larangan ini, maka karena ini adalah ibadah menghadap Allah SWT, maka ibadah haji itu kalau disebut fala rafasa, jangan melakukan perbuatan rafas, maka yang sebaliknya diperintahkan, yaitu menghormati perempuan, ya, menghindari hal-hal yang menimbulkan maksiat dan berbicara baik dengan orang. Kalau tidak bertengkar, tidak boleh ada pertengkaran, maka sebaliknya harus kata baik. Ya, maka di dalam masalah haji itu orang sangat dianjurkan beramah tamah, ya, bangun silaturahim antara sesamanya, ya, jangan menunjukkan sikap kegarangan, kegalakan gitu, tidak. Tapi justru sebaliknya harus menunjukkan sikap di mana dia berkata lemah lembut, ya, dan seterusnya. Jadi 3 hal yang dilarang itu maka mengandung arti sebaliknya adalah diperintahkan. Jangan pas, maka menghargai hak-hak lawan jenis dalam arti suami istri. Kalau fusuk tidak berbuat fasik, maka harus menunjukkan penghormatan terhadap lingkungan sekitarnya, ya, baik manusia maupun hewan maupun tumbuh-tumbuhan, tidak boleh merusak. Ya, terlatih selama melaksanakan ibadah haji itu, sehingga itu menjadi bekal latihan spiritualnya untuk menghargai hal-hal yang di luar dirinya, yaitu di lingkungan sekitarnya. Wala jidal, tidak boleh bertengkar gitu ya. Fil haji, pada waktu melaksanakan ibadah haji. Apakah di luar ibadah haji boleh? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Tetapi ketika melaksanakan ibadah haji lebih-lebih lagi, jangan berbuat yang menimbulkan hal-hal yang seksualitas selain pada, tentu tetap saja dilarang gitu ya. Berbuat fasik kapanpun dilarang, bertengkar kapanpun dilarang. Tetapi rupanya larangan di sini sifatnya sangat kuat, sangat tegas, supaya orang betul-betul bersih jiwanya, hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Nah, dari kalimat wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, apapun yang kamu kerjakan dari perbuatan baik itu, Allah mengetahuinya. Allah pasti mencatatnya. Tidak ada yang terlewat di sisi Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan
dicatat Allah. Jadi kalau dilarang jangan repas, dia berbuat yang baik, itu dicatat Allah, akan dibalas nanti di akhirat. Orang dilarang fasik dan dia berbuat baik dengan membantu orang, dengan menghargai orang, dengan berbuat ihsan kepada orang di sekitarnya, kepada hewan dan lain-lain, itu adalah perbuatan baik. Ya, jangan menganggap bahwa itu sia-sia atau terlewat begitu saja, tidak, sama sekali tidak. Ya, Allah mencatatnya. Dalam bahasa ayat ini disebut wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Siapa yang berbuat perbuatan baik, Allah pasti tahu, pasti Allah balas perbuatannya itu. Wa tazawwadu, dan berbekallah. Wa tazawwadu. Jadi orang pergi haji tidak boleh modalnya modal dengkul istilahnya. Ya, sekedar cukup ongkos, ada ongkos berangkat, ada apa? Ada pakaian, ihram dan lain-lain, langsung berangkat. Kenapa? Ya ini kan ibadah. Kalau ibadah kan Allah, kita lagi beribadah, Allah pasti bantu kita. Tak usah, pokoknya yang penting tawakal. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Harus berbekal. Apalagi lenggang kangkung datangnya. Wah, itu menyusahkan orang nanti di sana. Apalagi waktu ibadahnya panjang gitu, maka dia harus berbekal. Bekalnya apa? Ya bekal uang, ya bekal kesehatan dan lain-lain. Jadi supaya jangan menyusahkan orang lain. Ada banyak juga orang, tapi alhamdulillah dari negara kita Indonesia itu semua sudah teratur ya jemaah haji kita. Tapi beberapa negara lain itu selalu modal tawakal. Tawakal itu diperintahkan tetapi setelah berusaha. Digambarkan dalam salah satu hadis, ikat dulu ontamu, baru kamu tawakal supaya jangan dicuri orang ontamu. Nah, jadi usaha dulu, baru berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tawakal ya, kita serahkan diri kita kepada Allah, tetapi untuk melaksanakan ibadah haji itu kita perlu bekal. Dan tentu saja bukan bekal bekal fisik saja, yang lebih utama lagi, fa inna khairaz zad at-taqwa. Ya, bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan. Jadi ketakwaan menjadi bekal utama. Tentu dengan bekal utama itu sudah didahului oleh bekal-bekal yang sifatnya fisik. Tidak cukup hanya bekal takwa dalam arti hanya di dalam jiwa kita saja, dalam hati kita takwa kepada Allah, tetapi kita mengabaikan kepentingan-kepentingan yang bersifat fisik, yang bersifat bendawi, itu tidak seperti itu. Jadi ini menegaskan bahwa pengertian tawakal, pengertian takwa dalam Islam tidak tidak melepaskan kaitannya dengan dunia. Jadi dunia dan akhirat semuanya berpasangan di dalam ajaran Islam. Ada dunia, ada akhirat, ada siang, ada malam, ada dingin, ada panas, ya, ada air, ada benda padat dan seterusnya. Maka takwa juga harus dikaitkan bekal takwa dengan bekal yang bersifat fisik. Wattaquni ya ulil albab. Nah, yang ayat bagian yang terakhir ini agak istimewa ini disebutkan wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kamu kepadaku Allah ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Nah, di sini ditegaskan orang yang lebih penting lagi jangan sampai tergelincir ketika melaksanakan ibadah haji adalah orang-orang yang berpikirnya rasional, ya, logis, ya, tidak emosional, tidak ekstrim, dia bersifat moderat, ya, bisa memahami peristiwa-peristiwa secara logis dan rasional. Ini yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu orang yang memahami hakikat-hakikat sesuatu. Jadi dia tidak memandang sesuatu dari sisi luarnya saja, tetapi dia memahami makna esensial, makna substantif dari masalah-masalah yang dihadapinya. Itu yang disebut namanya dengan ulul albab. Ulul albab ini selalu dipuji-puji Allah di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang berpikirnya logis, rasional, berpikir sehat.
Lanjutkan satu ayat lagi. Laisa 'alaikum junahun an tattaqu fadlan min rabbikum fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Laisa 'alaikum junah an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kalau kamu melaksanakan ibadah haji, tidak sampai berdosa kamu kalau sambil melaksanakan ibadah haji itu, kamu itu mencari karunia Allah. Artinya berusaha, berdagang, bekerja sambil melaksanakan ibadah haji masih boleh ngambil upahan. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya dia dia miskin, dia tidak punya bekal yang cukup, tapi dia punya tenaga supaya jangan menyusahkan orang sambil melaksanakan ibadah haji, ya dia boleh bekerja. Boleh juga apa? Boleh juga berdagang. Boleh berdagang. Jadi jangan dicela orang yang pergi haji sambil berdagang. Asalkan jangan berdagang itu menjadi tujuan utamanya. Ya, kalau berdagang menjadi tujuan utamanya dia sudah menyimpang. Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang mengharapkan ridha Allah. Jadi jangan urusan duniawinya yang jadi utama. Jadi ada orang-orang, kalau zaman dulu orang berangkat haji itu kadang-kadang bawa rempah-rempah, ada yang bawa kunyit, ya, ada yang bawa cengkeh. Nanti di sana dijual, tukar, jual, beli kurma, jual lagi begitu, sambil untuk menghidupi dia di perjalanan. Menjadi kaya dia nggak ada masalah, karena wala junaha alaikum, boleh. Jadi jangan dicerca. Ini gambaran bahwa dalam Islam harta duniawi itu bukan sesuatu yang hina, asalkan didapatkan dengan cara yang baik. Jadi laisa alaikum junahun an tabtaghu min rabbikum. Jadi tidak ada dosa bagi kamu bahwa kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Di sini tidak disebut rezeki, mencari rezeki, tidak begitu bahasanya, tetapi fadlan min rabbikum. Jadi anugerah karunia dari Tuhanmu. Itu artinya apa? Rezeki itu sebetulnya bukan karena usaha kita semata, tetapi betul-betul karena pemberian dari Allah. Kita hanya sekedar berusaha saja, tapi usahanya jangan sekedar. Nah itu, sekedar berusaha, rezeki tangan Allah, tapi usahanya jangan sekedar. Artinya jangan seadanya. Usaha dalam mencari karunia Allah harus sungguh-sungguh, harus maksimum supaya yang didapat itu maksimum dan orang yang menerima merasakan bahwa itu betul-betul karunia dari Allah SWT yang perlu disyukurinya. Maka faiza afattum min Arafat fazkurullaha 'indal masy'aril haram. Apabila kamu sudah bergerak dari Arafah ya menuju Muzdalifah, kemudian Mina dan seterusnya, ya, fazkurullaha 'indal masy'aril haram. Maka berzikirlah kamu mengingat Allah di Masy'aril Haram, di daerah Masy'aril Haram itu antara Muzdalifah ya. Nah, di situ banyak berzikir. Jadi jangan di Arafah saja berzikirnya, tetapi selama perjalanan juga melakukan zikir. Karena di Muzdalifah juga disuruh wukuf sebentar, ya, wukuf sebentar, mabit itu sebentar gitu. Dalam rangka ibadah haji. Wazkuruhu kama hadakum, dan kamu banyaklah ingatlah Allah, berzikirlah kamu, ingatlah Allah kama hadakum, sebagaimana Allah sudah memberikan kamu petunjuk. Ini terutama dijelaskan untuk orang-orang jahiliyah yang dulu udah melenceng ibadah hajinya, udah diarahkan oleh Nabi Muhammad melalui hidayah dari Allah, maka syukurilah itu karena Allah sudah memberikan kamu petunjuk yang benar, sehingga ibadah haji kamu benar, tidak lagi tersesat dalam melaksanakan ibadah haji pada orang-orang Quraisy. Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Dan meskipun kamu sebelumnya kamu tersesat. Jadi orang-orang Quraisy yang kemudian dulu melaksanakan ibadah enggak beres itu, yang sampai tidak berpakaian dan lain-lain, ya. Nah, itu disuruh bersyukur karena sudah bisa melaksanakan ibadah haji dengan benar berdasarkan hidayah dari Allah, karena mereka dulu disebut tersesat. Wa in kuntum min qabli laminadh dhalin, daripada orang-orang yang tersesat. Bapak Ibu sekalian, waktunya terlalu singkat.
Mungkin ada satu dua pertanyaan sambil kita menunggu waktu Isya, silakan. Kalau saya lanjutkan takutnya nanti ya siapa yang mau mengajukan satu dua diskusi silakan. Oke. Ada? Tidak ada? Baik. Masih bisa cukup satu ayat lagi? Masih ya? 5 menit lagi? Oh ya, 5 menit. Baik, kita lanjutkan sekali lagi. Summa afidhu min haitsu afadha nas. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya. Kemudian bergeraklah kamu dari tempat orang bergerak dan mohonkanlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Jemaah sekalian, ini kalau sepintas dibaca ayat yang apa ini? Ayat 1 berapa ini? 199 ini kelihatannya bertentangan dengan ayat yang sebelumnya. Di atas disebut faiza afattum min Arafat. Bila kamu sudah bergerak dari Arafah. Ya. Faiza afattum min Arafat fazkurullah 'indal masy'aril haram. Apabila kamu sudah bergerak dari Arafah, kemudian berzikirlah kamu di Masy'aril Haram, di Muzdalifah, zikir kembali sambil mabit. Tapi di apa namanya? Di ayat 199 diulangi lagi. Summa afidu min haitsu afadan nas. Kemudian bergeraklah kamu dari tempat manusia lainnya bergerak. Jadi udah sampai Masjidil Haram kok disuruh bergerak lagi dari pangkal dari Arafah lagi. Ini kan balik itu. Nah, ini perlu dijelaskan, bukan itu yang dimaksud. Jadi untuk menjelaskan, yang pertama prosesi ibadah haji. Jadi Faiza afattum min Arafat fazkurullaha 'indal masy'aril haram, itu prosesi. Jadi ibadah haji itu ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian bergerak setelah atau setelah mulai matahari mau terbenam, bergerak ke Arafah, ke Muzdalifah, kemudian nanti ke Mina gitu. Nah, itu prosesinya. Ayat yang berikutnya ini yang 199 ini tidak dimaksudkan sebagai prosesi, tapi untuk menjelaskan bagi orang-orang yang di masa itu, ada orang-orang Quraisy yang merasa lebih hebat dari yang lain. Ya, orang Quraisy itu merasa dia lebih baik dari yang lain. Jadi ada jamaah, ada masyarakat umum melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Mereka ini yang Quraisy ini merasa lebih hebat ini, namanya Al-Humus. Al-Humus itu orang-orang sekelompok orang yang merasa paling baik, paling benar, paling dekat dengan Allah. Mereka nggak mau gabung dengan orang-orang banyak yang ibadah haji itu. Kalau orang banyak wukufnya di Arafah, dia wukufnya di Muzdalifah. Nah, dia aneh sendiri, mau menunjukkan bahwa dia kelasnya kelas. Nah, dia itu kelompok ningrat. Nah, kira-kira gitu. Maka Allah tegaskan jangan wukuf di Muzdalifah, tapi wukufnya di Arafah. Ya. Begitu selesai wukuf baru bergerak, sebagaimana jamaah haji yang dari Arafah itu bergerak dari Arafah ke Muzdalifah. Jangan sok hebat, kira-kira gitu. Haji ini semuanya manusia sama, tidak boleh beda-beda. Jadi kamu jangan merasa lebih hebat sehingga kamu tidak mau bergabung dengan jamaah haji yang ada di Arafah. Nah, ini sebetulnya maksud ayat yang 199 ini. Jadi kalau kita sepintas membacanya, ya, bahwa ini ayat ini kok begini ya, gitu. Maju mundur gitu. Padahal bukan itu maksudnya. Ya, dari segi prosesi itu ayat 198, yang kemudian yang 99 itu untuk mengoreksi sikap sombong, sikap angkuh sebagian orang Quraisy yang merasa ningrat itu tidak mau wukuf di Arafah, dia wukuf di Muzdalifah, maka dia diperintahkan wukufnya di
Arafah kemudian bergerak bersama-sama dengan jemaah lain berangkat dari Arafah ke Muzdalifah. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian karena itu diperintahkan wastaghfirullah. Minta ampunlah kamu kepada Allah. Kamu sombong. Ya, kamu merasa lebih baik dari orang lain. Padahal yang menilai baik buruknya kamu itu bukan kamu sendiri tapi Allah. Siapa yang paling takwa di antara kamu, itulah yang paling mulia, bukan karena pangkat derajat kamu di dunia. Kira-kira begitu gambarannya ya. Sehingga pada waktu itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, la fadla lil ala ajamiin illa bittaqwa. Tidak ada lebih hebat orang Arab daripada orang non-Arab kecuali dengan takwanya. Tidak ada yang lebih hebat orang yang kulitnya merah dengan kulitnya yang hitam atau sebaliknya kecuali karena ketakwaannya. Sejalan dengan itu, maka dimaksudkan ayat yang 199 ini adalah mengoreksi kesombongan orang-orang yang merasa lebih dekat dengan Allah, dia harus sama dengan yang lainnya. Buktinya apa? Semua pakaian ihram. Tidak ada yang pakaiannya pakai jubah dan lain, justru menjadi tidak sah hajinya kalau dia sengaja untuk menentang ibadah pakaian ihram itu sendiri. Begitu pentingnya ibadah haji ini untuk menunjukkan kesamaan manusia di hadapan Allah ketika berhaji. Jadi haji itu sebetulnya seperti diorama. Diorama apa? Diorama manusia ketika hari kiamat. Ya, semuanya pakaiannya sama, bergerak sama, ya, tawaf sama, berputar, ya, dari sebelah kiri, ya, terus mengutari Ka'bah selama 7 hari, semuanya sama, tidak boleh ada yang beda. Ya, seperti alam semesta ini berputar mengelilingi berjalan melalui orbitnya, ya, tidak boleh ada yang beda. Jadi alam semesta di sisi Allah sama, jadi tidak boleh ada yang merasa lebih hebat kecuali karena ketakwaannya, dan itu bukan yang menilai. Wala tuzakku anfusakum, kamu jangan merasa dirimu hebat, jangan merasa dirimu paling suci. Gitu. Jadi kita harus merasa, justru kita cemas apakah kita selamat atau tidak. Itu yang harus selalu menjadi pikiran kita, bukan merasa lebih hebat dari yang lain. Itu gambaran Al-Quran. Saya kira untuk selanjutnya mungkin kita lanjutkan nanti. Ini agak panjang pembahasannya yang ayat yang berikutnya ini. Tapi kalau ada, habis Pak waktunya? Habis. Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri. Mudah-mudahan sebetulnya ini enaknya ini dikaji waktu mau berangkat haji ya, supaya kita mempersiapkan diri. Tapi tidak ada masalah. Mudah-mudahan ini menjadi persiapan lebih dini, lebih awal bagi kawan-kawan yang mau berangkat haji, bahwa haji itu adalah betul-betul hanya mengharap ridha Allah SWT. Haji itu diorama dari kehidupan di akhirat nanti, maka kita harus kembali merasakan diri kita sebagai makhluk Allah yang hina, yang sama kedudukannya dengan makhluk yang lain. Dan kita berlatih di haji itu justru betul-betul mensucikan diri, bukan mau petantang-petenteng, bukan mau mendapat gelar haji, ya, bukan mau supaya nanti dipanggil orang Pak Haji. Kalau di Jakarta dan sekitarnya, asal jalan di pasar udah panggil Pak Haji, nggak perlu berangkat haji ya. Bukan itu yang kita, tapi harap ridha Allah supaya kita mendapat haji mabrur. Demikianlah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.